Assalamualaikum anak-anak. Pada pagi hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak ibu boleh melihat di LKS-nya halaman 15. Baik, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Oleh sebab itu kita wajib mengimani bahwa Allah itu memiliki nama Asmaul Husna, banyaknya 99 nama. Jadi apabila kita menghafal Asmaul Husna itu, maka kita akan mendapatkan surga sebagai balasan dari Allah. Baik, Asmaul Husna itu juga baik kita baca ketika kita mohon pertolongan Allah. Baik, Asmaul Husna yang pertama kita pelajari yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama firman Allah ayat surat Al-A'raf ayat 180 berbunyi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah, maka bermohonlah kamu kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Asmaul Husna. Mereka kelak akan mendapat balasan atas perbuatan mereka sendiri, apa yang mereka lakukan. Baik, Asmaul Husna yang pertama kita pelajari sekarang ini yaitu Al-Basir. Al-Basir, Allah artinya maha melihat. Allah melihat kita. Mungkin meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah nak bahwa Allah itu melihat perbuatan kita. Jadi tidak ada yang luput sedikit apapun perbuatan kita dari penglihatan Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 18 berbunyi, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib dan di bumi dan apa yang bisa yang nyata, apa yang kamu kerjakan. Jadi yang gaib itu anak ibu sudah belajar, yaitu apa yang gaib, yaitu sesuatu perbuatan yang tidak kita nyatakan, Allah pun melihat. Kalau makhluk yang gaib sudah kita pelajari, yaitu seperti makhluk setan, malaikat. Nah, itu makhluk gaib. Tapi perbuatan yang kita sembunyikan, misalnya niat dalam hati kita baik atau tidak baik, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui, melihat sekecil apapun sesuatu, maka Allah akan melihatnya, meskipun makhluk yang sebesar kecil sekali, molekul yang atau bakteri yang kecil sekali, itu dilihat oleh Allah. Maka kita haruslah berhati-hati, kita harus bersifat jujur, karena Allah menyaksikan, melihat perbuatan kita. Berikut beberapa contoh meneladani Asmaul Husna Al-Basir. Yang pertama, berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku. Kenapa? Allah melihat. Seandainya kita melakukan sesuatu, orang lain tidak melihat,
tapi Allah melihat perbuatan kita. Yang kedua, menjaga setiap perbuatan kita dimanapun kita berada, karena setiap perbuatan kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya nantinya. Karena orang lain tidak bisa melihat, tetapi Allah melihat perbuatan kita. Yang ketiga, mempergunakan segala yang telah Allah berikan kepada kita dengan perbuatan yang baik. Misalnya kita punya mata, lihatlah sesuatu yang baik. Misalnya membaca Al-Quran, belajar, dan sebagainya. Kita punya tangan, kita gunakan untuk menulis, untuk menolong. Jadi jangan sampai kita menggunakan pemberian Allah itu kepada yang tidak diridai oleh Allah. Berikut yang kedua, al-adlu. Al-adlu artinya maha adil. Allah itu maha adil. Maksudnya apa? Allah itu membalasi perbuatan baik kita sekecil apapun, dan juga membalasi perbuatan kita yang buruk sekecil apapun. Jadi Allah itu maha adil. Siapa yang berbuat baik sebesar zarah akan diperhitungkan oleh Allah. Begitu juga yang berbuat kejahatan sebesar zarah akan diperhitungkan oleh Allah nantinya. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Siapa yang berbuat baik dibalasi oleh Allah dengan surga nantinya atau ketenangan hidupnya. Dan siapa yang nantinya di akhirat dibalasi dengan surga. Sebaliknya apa? Siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun akan menerima balasan dari Allah. Misalnya di dunia ini dia merasa tidak tenang hatinya, nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berhati-hatilah kita melakukan perbuatan yang tidak baik, karena Allah maha adil. Baik anak ibu, firman Allah di dalam surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Kata Allah, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi semua perbuatan kita akan diadili oleh Allah nanti ya nak ya. Ayat 8 surah At-Tin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha adil kepada hamba-hambanya. Maka hambanya harus berhati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, karena nanti akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Nah, firman Allah di dalam surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi Allah kan berbuat adil, maka kita berlaku adil jugalah kepada manusia. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat keadilan. Berikut beberapa contoh perilaku meneladani sifat Allah al-adil. 1. Menghindari perbuatan yang tidak benar dan keluar daripada bersifat adil. Atau kita curang, menimbang timbangan, itu tidak adil. Termasuk kita harus adil terhadap kedua orang tua kita. Kita harus mencintai ibu dan bapak kita, menyayangi adik kita. Yang kedua, berbicara dan berbuat dengan penuh keadilan dan jangan keluar dari yang telah digariskan oleh Allah, seperti merugikan orang lain. Jadi kalau kita curang, merugikan diri sendiri, kita mendapat dosa. Merugikan orang lain, misalnya kita mengurangi timbangan, kan orang lain rugi. Jadi itu tidak boleh. Yang ketiga, menyadari bahwa keadilan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Oke anak ibu, kita disuruh bersifat adil
karena keadilan itu meniru sifat Allah. Oke anak ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita. Anak ibu baca di rumah ya. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.